Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Dari sekian banyak santo santa yang berdevosi kepada hati kudus Yesus, Santa Margareta Maria Alacoque adalah seorang devosan yang sungguh-sungguh ulung. Paus Pius ke-12 mengakui bahwa dari sekian banyak promotor devosi hati kudus Yesus, Santa Margareta Maria Alacoque menempati tempat istimewa. Selain karena pewahyuannya, dia juga memiliki semangat yang berapi-api untuk menjalankan devosi ini. Ada 3 pewahyuan besar yang diberikan Tuhan kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Pewahyuan yang pertama terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 1673 saat pesta Santo Yohanes Pembaptis. Margareta Maria Alacoque dipilih atau ditunjuk sebagai alat khusus Allah dalam mempromosikan devosi hati kudus Yesus. Dia melihat hati kudus untuk pertama kalinya dan menerima pesan sebagai berikut. Yesus berkata kepada dia, "Hati ilahiku mencintai manusia begitu mendalam, hingga tidak lagi berisi pijar-pijar belas kasih yang meluap. Hatiku ingin segera mencurahkannya keluar. Aku telah memilihmu sebagai lembah ketidaklayakan dan kekurang mengertian untuk menyempurnakan rancangan yang maha besar, sehingga segalanya terlaksana olehku sendiri." Pewahyuan yang kedua terjadi di tahun 1674. Hal ini terjadi ketika sakramen Maha Kudus ditakhtakan. Yesus sekali lagi menyatakan betapa maha besar cintanya bagi umat semesta ini. Namun sebaliknya, Yesus menerima rasa kurang bersyukur dari manusia. Maka Yesus berkata, "Manusia memandang cintaku yang besar dengan hati yang dingin dan penolakan. Sudihkah engkau paling tidak menghibur dan menggembirakan aku dengan memberikan sebanyak yang engkau bisa sebagai ganti rasa tidak bersyukur mereka?" Lantas Yesus minta 2 hal. Yang pertama, pergi menerima komuni setiap Jumat pertama sebagai silih atas dosa kurang bersyukur manusia lainnya, serta berjaga dari jam 11 hingga jam 12 malam antara Kamis dan Jumat setiap minggu, dan berlutut hingga 1 jam dengan kepala menyentuh lantai sebagai tebusan dosa-dosa manusia lainnya. Setelah pewahyuan ini, penderitaan fisik, penderitaan psikologis mulai menyerang Margareta Maria Alacoque. Pewahyuan yang ketiga terjadi pada tanggal 16 Juni tahun 1675. Yesus meminta
Margareta Maria Alacoque agar dalam gereja dikhususkan pesta penghormatan kepada hatinya yang maha kudus. Saudara terkasih, kita telah menelusuri pewahyuan dari Tuhan Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Pertanyaan kita adalah, manakah makna devosi hati kudus Yesus kepada kita? Saudara, yang pertama, kontemplasi dan adorasi terhadap cinta kasih Kristus. Hati adalah simbol yang menunjukkan pusat hidup manusia. Kita telah menelusuri cinta kasih Allah yang melimpah kepada manusia dalam kitab suci Perjanjian Lama dan karya keselamatan yang mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Kristus yang telah menunjukkan hatinya mengundang kita pada kontemplasi dan devosi pada misteri cinta Allah yang Maha Kasih bagi semua orang. Dengan cara istimewa ini, Kristus menunjuk hatinya sebagai simbol yang menarik pengetahuan dan pengakuan manusia akan cintanya, sekaligus janji dan tanda bahwa cinta kasih yang akan senantiasa dicurahkan kepada manusia. Saudara, devosi ini tidak lain adalah devosi kepada cinta ilahi dan manusiawi dari Allah yang berinkarnasi, dan pada cinta yang Allah dan Roh Kudus tunjukkan pada orang yang berdosa. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, apa tanggapan kita akan cinta kasih Allah kepada kita? Yang pertama, kita harus percaya total dan radikal pada Tuhan. Menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita membuat kita tidak takut. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kita percaya bahwa Allah adalah fondasi, Allah adalah pijakan, pembimbing ke tempat yang aman. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Yang kedua adalah pertobatan. Pertobatan adalah jalan keselamatan. Ini adalah jalan transformasi, jalan rekonsiliasi, jalan kelahiran baru, jalan kematian, dan jalan kebangkitan. Jalan dari tanggapan kita akan cinta kasih Allah. Pertobatan itu bersifat personal maupun sosial. Berikutnya adalah pemulihan dosa sesama. Cinta dan pemberian tak bersyarat yang dilakukan Yesus di salib mengundang kita ambil bagian dalam cinta penebusan bagi sesama dengan doa dan mati raga maupun amal bakti. Penampakan kedua kepada Margareta Maria Alacoque juga mengingatkan kita akan hal ini. Kita melakukannya dengan motivasi yang murni, dengan kesadaran kasih bahwa banyak orang kurang menyadari besarnya cinta kasih Allah. Ketiga, transformasi sikap hidup manusia. Setiap orang yang ingin mengikuti Yesus secara serius perlu memahami spiritualitas Yesus. Cinta Yesus adalah apa yang spontan muncul dari kesadarannya akan kebersatuannya dengan Allah dan dirinya. Kita diharapkan untuk mempraktekkan cinta kasih yang sama entah dalam kehidupan aktif maupun kontemplatif. Tidak ada karya yang lebih besar atau lebih penting ketimbang mencintai. Perjudian cinta kasih itu termasuk karya afeksi interior sekaligus karya eksterior kepada sesama khususnya yang membutuhkan. Cinta tidak pernah berhenti, namun senantiasa dalam pergerakan terus-menerus. Cinta adalah pijar-pijar yang menyala dimanapun seperti api yang menyala. Devosi kepada hati kudus Yesus ini dapat menjadi sumber spiritualitas yang membebaskan. Spiritualitas sesungguhnya berpusat pada cinta Allah dan keberpihakan kepada yang tak berdaya, sebagaimana dilakukan
oleh Yesus sendiri. Jika ini kita lakukan, berarti kita sedang dalam proses pertobatan yang dinamis dari dosa kepada rahmat dan cintanya. Menghidupkan budaya cinta atau menempuh jalan hati mengandalkan pembebasan dari penjara cinta diri dan hati yang membatu pada suatu komitmen solidaritas pada sesama untuk membangun dunia yang lebih baik. Semakin kita ingin memperbaharui spiritualitas kita, menempuh jalan hati, dan menghidupi komitmen kekristenan kita secara radikal, maka devosi kepada hati kudus Yesus akan makin relevan dan aktual. Aku mau ada di dalam tanganmu. Hidup dan matiku. Kehidupankah atau mati, anugerahkah murka-Mu Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadirat-Mu. Ingin ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku.